Ya, untuk masyarakat Bangkalan jangan terlalu percaya dengan informasi yang akhirnya menjerumuskan kita semua ke persoalan fitnah. Kita itu tidak punya hutang secara real ya. Tidak punya hutang, bagaimana datanya udah tersebar banyak kok. Dokter gencar-gencar membangun nih. Ya. Ini hutangnya buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan podcast Haisam Rabu. Kali ini bersama saya Badrus Bangkit, eksklusif. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan Dirut RSUD Haisam Rabu Bangkalan. Beliau adalah Dr. Farhad Suryaningrat, dan di samping saya juga ada Bang Hafid selaku pengacara dari Pemda dan juga pengacara dari RSUD Haisam Rabu Bangkalan. Saudara, kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan pembangunan di RSUD Haisam Rabu Bangkalan ini melesat begitu cepat. Di tahun 2024, di bawah kepemimpinan Dr. Farhad sudah membangun gedung 5 lantai. Dan di tahun 2025 saat ini juga masih dikerjakan ada 2 gedung, masing-masing gedung 5 lantai juga yang sedang proses dikerjakan. Satu gedung parkir, satunya gedung rawat inap. Di sisi lain, di tengah gejolak pembangunan yang begitu pesat, ramai sekali diperbincangkan di media sosial bahwa RSUD Haisam Rabu Bangkalan memiliki hutang sebanyak 27 miliar lebih. Gila, 27 miliar. Pertanyaannya adalah, untuk apa hutang itu? Punya uang untuk membangun, tapi kok masih hutang? Hutangnya untuk apa? Jangan-jangan nanti sama Dirut hutangnya hanya dibuat untuk nambah koleksi mobil misalkan, koleksi tanah, koleksi rumah, dan yang lain sebagainya. Ini penting untuk saya tanyakan kepada Direktur RSUD Haisam Rabu Bangkalan. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, Pak Dirut. Pagi, Mas Badrus, Mas Hafid. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Saya tanpa basa-basi, saya berikan aturan wawancara ini karena di sini saya pembawa acaranya. Siap. Jadi saya bebas dong. Siap, silakan. Aturannya apa kata saya, Dok? Siap, monggo. Aturannya adalah saya bebas bertanya dan dokter bebas menjawab, begitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, menurut data yang saya terima dan tersebar di media sosial, RSUD Haisam Rabu Bangkalan ini punya hutang 27 miliar. Di sisi lain, dokter gencar-gencar membangun nih. Ya. Ini hutangnya buat apa? Itu mungkin pertanyaan saya pertama. Silakan, dokter. Jadi gini, Mas Badrus, secara real, kita itu tidak punya hutang, secara real ya. Tidak punya hutang, bagaimana datanya udah tersebar banyak Gini, kok. kan di situ ada pertanyaan. 27 miliar. Ada pertanyaan kan di situ, Mas Badrus. Yes. Pasien langsung bayar, kenapa? Kok masih punya hutang? Oke. Saya kasih gambaran dulu. Dari 100% pasien yang berobat ke RSUD Bangkalan, itu kurang lebih 96 sampai 97% adalah pasien asuransi. Oke. Oke. Pasien asuransi itu ada 2 bagian. Pertama BPJS 95%, 2%-nya jasara harja dan asuransi lainnya. Hanya 3% yang pasien umum yang bayar. Itu G. Oke. Itu satu dulu Pak. Jadi pasien tidak langsung bayar Pak. Yang asuransi yang membayarkan itu hampir 97%. Bagaimana kita mendapatkan dana dari pihak asuransi? Ada namanya verifikasi. Itu bagaimana itu, Dok? Jadi begini, mohon maaf nih,
Pak Hafid sakit, Pak Bedrus sakit pakai BPJS atau UHC. Oke. Ya. Bulan sekarang nih Desember misalnya. Yes. Mas Bedrus sakit, Mas Hafid sakit di bulan Desember. Di bulan Desember saya sakit nih. Sakit nih. Naudzubillah, Dok. Ya misal ya, moga-moga sehat ya. Moga-moga sehat. Amin. 3 hari pulang sembuh. BPJS langsung bayar saya? Tidak. Oh, BPJS nggak langsung? Tidak. Oke. Jadi BPJS itu nanti pembayarannya kita melakukan verifikasi dulu, berkas kita kirim. Namanya Bedrus, sakitnya ABC, obatnya ini, tindakannya ini. Oke. Itu nanti kita klaimkan ke BPJS. Di Desember itu maksimal klaim adalah berkas itu terkumpul di 1 sampai tanggal 5 Januari. Oke. Januari berkas bulan berikutnya masuk Januari, 2 minggu diverifikasi oleh BPJS, kurang lebih 1 minggu kemudian baru BPJS melakukan pembayaran ke kita. Dalam Jadi rentan nggak waktu langsung 1 bayar, bulan 1 baru bulan. dibayar ya? Betul. Dan totalnya itu 27 M yang tersebar di media sosial itu dalam waktu berapa bulan, berapa tahun itu? Begitupun kita membeli obat dan untuk biaya operasional. Jadi obat itu dikirim dulu. Kita beli nih obat A untuk pasien. Oke, tahan di situ dulu dokter. Saya ingin ke Bang Hafid. Bang Hafid tadi sudah menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dir, Dr. Farhan begitu. Ini termasuk hutang piutang atau bagaimana menurut versi hukum yang Bang Hafid lihat? Iya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya coba meluruskan hutang piutang ini kan dalam lingkup hukumnya ya kan perdata. Ya. Nah, di dalam internal yang terjadi hari ini rumah sakit dan BPJS ini kan sudah menjadi urusan government to government, G2G, kan seperti itu. Artinya di dalam G2G itu ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh RSUD yang saya maksud itu government. Ini kan bagian stakeholder government. Begitu juga BPJS, juga bagian stakeholder government juga. Artinya di dalam perjanjian itu ada yang maksudnya melakukan hutang piutang yang akan dibayar. Umpamanya yang dikatakan Pak Dirut tentang klaim. Ini persoalan arbitrasi. Soal arbitrasi yang harus diselesaikan mungkin atau tidak mungkin belum ada yang selesai. Dan waktu-waktunya sudah ditentukan seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Bang Hafid ini tidak ada persoalan dalam perspektif hukum? Tidak ada. Hanya persoalan perjanjian saja bahwa RSUD mengeklaimkan terhadap BPJS dan BPJS memberikan klaim itu terhadap RSUD dengan jenjang waktu kurang dari 1 bulan. Ya. Jadi statement pasien datang langsung bayar itu kurang tepat. Oke, hanya 3% tadi ya. Hanya 3% pasien umum yang ke kita. Ini ada rinciannya di Facebook, di medsos kan ada itu. Saya boleh lihat yang ini, Dok? Ini Inaci Bijis, ini BPJS. Oke. Ini BPJS juga. Ini BPJS juga. Ada itemnya banyak. Ini BPJS Ketenagakerjaan utang ke kita. Pertamina, asuransi Pertamina juga ada utang. Oke. Jadi itu asuransi semua. Oke. Ini kan saya juga baru tahu nih, Bang, akhirnya, Bang. Kan begitu kan? Saya juga baru tahu. Jadi ternyata RSUD Samrabu Bangkalan ini sebetulnya tidak punya hutang. Tidak. Bisa nggak dibuat seperti ini, Dok? Kayak kita beli ikan mujair di pasar misalkan. Atau kita beli sayur di pasar misalkan. Nih, saya beli sayur sekarang, set. You harus bayar sekarang. Sayurnya mana? Ini uangnya. Bisa nggak, Bang? Gini, Mas. Ini kan negara ya. Ini negara. Ini negara ini kan ada sistem yang harus dibaca dengan ahli. Oke. Ini kan akuntan ini. Jadi ini kan bahasa-bahasa akuntansi. Nah, cuman karena era keterbukaan publik kita juga harus bisa menjelaskan. Ibarat saya punya warung nih, Mas. Punya warung. Bisnis ini kan dalam arti kan bisnis layanan. Dalam arti BLUD itu kan bisnis layanan. Kita anggap analogikan seperti warung lah. Warung nasi bebek saya. Yes. Pembeli itu saya anggap sebagai pasien.
Kalau itu kan langsung bayar di depan. Nah, kira-kira ke vendor penjual bebek saya langsung bayar nggak? Ke penjual bebeknya? Ke penjual bebek, distributor penjual ya bebek. tidak. Nah iya, kan nanti tempo ya, saya minta tempo 1 bulan. Kan begitu. Tapi secara piutang dan hutang kan sudah kelihatan selisihnya. Sebenarnya kita kan nggak rugi. Seperti apa yang dikatakan Bang Hafid tadi itu ya, hanya perjanjian antara kedua belah pihak aja. Ya, memang di BPJS juga ada peraturan tentang kesehatan BPJS di dalam internal BPJS sendiri. Nah, mengapa terjadi perjanjian? Karena ada koneksi G2G itu, government to government. Karena ini bagian dari stakeholder negara. Seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada persoalan yang prinsip ini. Nggak ada. Cuma memang hal-hal yang kecil seperti ini memang harus diluruskan sehingga tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Seperti itu. Berarti intinya RSUD Desa Merabu Bangkalan ini sebetulnya tidak punya hutang menunggu klaim dibayarkan oleh BPJS dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Tapi yang tidak kalah penting Dok, ada juga yang mengatakan bahwa Jaspel tahun 2024 ini juga belum clear. Banyak belum dibayar juga. Ini ada di sini. Itu bagaimana Dok? Apa termasuk dalam hutang itu juga atau bagaimana? Kan teman-teman ini kan dalam setiap pembayaran dari BPJS itu kan ada kuota Jaspel di situ. Oke. Saya kerja nih, saya dokter kulit ya, Mas Betul. Saya kerja saya. Di bulan Desember saya kerja. Sudah dibayar belum saya? Dibayar nanti di bulan Januari dong. Oke. Nah, ini kan ada di sini, hutang Jaspel juga ada. Ini kalau hutang Jaspel ini di bulan ada, bahkan ini ada di bulan Juni, bulan Juli ini ada. Oke. Karena BPJS itu kadang-kadang dia mempending dulu pembayaran. Ini kita verifikasi dulu. Nanti yang tagihan saya yang bulan Juli dia baru bayar di bulan Desember. Sesuai dengan mekanisme yang kita sepakati tidak ada masalah itu. Namanya verifikasi. Administratif ya sifatnya ya. Ya, jadi nanti kalau ini dibayar BPJS ya kita akan bayar ke teman-teman. Oke. Nah, jadi kan contoh saya sebagai pekerja kan, saya kerja di Desember, ya saya tunggu BPJS bayar dong, kan begitu. Baru saya nanti akan dibayar. Tapi sampai dalam 3 tahun terakhir ini selalu lancar dari BPJS. Cuman memang kan ada tahapan-tahapan yang kita harus sepakati bersama, verifikasi itu. Oke, baik. Dokter, apakah ini ada kaitannya juga dengan pembangunan 2 gedung 5 lantai itu juga? Gini, Apakah dana untuk hutang yang dimaksudkan tadi itu juga diambilkan juga untuk pembangunan 2 gedung itu juga, Dok? Gini, Mas. Atau bagaimana, Dok? Gini. Ini biar jelas juga saya kan. Gini, dalam saya sedikit buka dulu ya ini ya. Jadi rumah sakit itu sehat atau tidak? Yang sampai nilai itu adalah silpa. Silpa itu sisa keuangan yang ada di situ. Laba. Yang tidak dipakai. Sisa silpa, kita bangun gedung 2024 dengan sisa silpa. Itu kurang lebih 37 miliar. Kurang lebih silpa kita 2023 segitu. Kita bangun gedung yang baru ini dengan 65 miliar. Sisa silpa kita kurang lebih 77 miliar. Jadi pembangunan 2 utang ini tidak ada yang menggunakan dana hutang. Pembangunan 2 gedung 3 gedung ini tidak ada yang menggunakan, itu sisa hasil usaha yang kita dapat. Kalau sampai tidak percaya, silakan di BI checking. Silakan pakai BI checking. Berani dokter. Berani silakan. Untuk 3 gedung ini hasil dari sisa laba yang kita dapatkan berkat dari layanan masyarakat yang mulai percaya ke kita dan efisiensi yang kita lakukan. Dan harusnya ini, dan sampai nanya ini deh. Ini kan yang di medsos kan sudah ada di situ tuh, PT-PT apa ini, telepon aja ini, PT-PT ini. Kita ada telat bayar enggak? Gitu kan, ada telat bayar enggak? Kalau kita telat bayar, mereka nggak ngirim obat, yang korban pasien nanti. Berarti sesuai dengan perjanjian kan? Iya, maksimal itu 1 plus 60 hari. Gitu. Berarti tidak ada kaitannya ya. Yang dimaksud tadi hutang 27 M terkait dengan bagaimana pembangunan gedung itu. Nggak ada, ini kan hutang operasional. Oke. Begitu. Kalau Bang Hafid gimana melihatnya? Masalah apa itu? Terkait
yang disampaikan oleh Dr. Farhad tadi? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dirut ini bagian daripada keterbukaan publik. Sehingga tidak ada yang diumpat-umpatkan tentang apa yang terjadi di isu yang terjadi di lapangan tentang hutang piutang. Sehingga hari ini clear apa yang terjadi. Artinya tidak ada yang dianggap miring terhadap rumah sakit umum daerah ini. Seperti itu. Kalau dalam perspektif hukum juga tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah karena kan dalam perspektif hukum ini kan persoalan perjanjian dibayar atau tidak dibayar kan gitu. Kalaupun telat pembayaran BPJS atas klaim rumah sakit umum daerah, ini kan juga BPJS juga punya dapat denda. Ya, betul. Itu diatur dalam peraturan BPK juga, BPK RI gitu loh. Semuanya ada aturan. Jadi nah ini yang dimaksud dengan tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum, namanya supremasi hukum. Seperti itu. Oke, jadi tidak tertuang dalam perjanjian situ seperti kita beli ikan mujair. Gak ada ya, ini negara berarti ya? Ini negara, ada Ya, hitungannya. Jadi kalau beli ikan mujair, beli sekarang bayar sekarang gitu nggak bisa ya? Ya. Jadi kan ini kan bagian dari kita. Saya kan minta bantuan dari Pak Hafid ini kan juga influencer lah ya. Oke. Mas Betul juga influencer. Ini tata cara kita rumah sakit menjelaskan masyarakat. Karena ini kalau tidak hati-hati dikira nanti Jadi fitnah Jadi berkepanjangan. Oke, baik. Saya rasa ini sudah clear ya teman-teman ya. Dari apa kabar di media sosial yang bertebaran beberapa hari ini. Yang kemudian bagi saya ini penting untuk saya klarifikasi ke Dr. Farhad. Betul nggak yang 27M itu rumah sakit berhutang? Ternyata siklusnya bukan seperti itu. Ada 47M yang harus dibayarkan oleh BPJS. Malah di sini untung begitu. Dalam artian RSUD Samrabu Bangkalan ini tidak punya hutang. Itu hanya persoalan menunggu waktu saja dibayarkan oleh BPJS. Oke, terkait Jaspal tadi juga sama siklusnya seperti itu. Jadi kalau dibayar nanti teman-teman kita bayar. Oke, dan semua boleh memonitor, semua boleh mengawasi. Dalam artian mungkin bagi saya adanya kabar-kabar di media sosial yang bertebaran itu adalah suatu bukti bahwa masyarakat ini cinta terhadap RSUD. Jadi semuanya mengawasi kan begitu kan? Betul, itu Oke. semua sekarang ini eranya seperti itu. Betul. Oke, terakhir dokter dan Bang Hafid, saya ingin meminta closing statement ya. Apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Bangkalan terkait RSUD Samrabu Bangkalan, saya minta dari Bang Hafid terlebih dahulu. Ya, untuk masyarakat Bangkalan jangan terlalu percaya dengan informasi yang akhirnya menjerumuskan kita semua ke persoalan fitnah. Datanglah ke rumah sakit, carilah informasi yang benar kepada petugas-petugas resmi yang ada di RSUD jika urusannya ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, baik. Dari Dr. Farhad, sebelum kita akhiri podcast ini. Jadi kalau di kita, Mas, kita ini kan layanan. Jadi fokus kita ke layanan. Monggo, saya sudah berkali-kali menjelaskan ke masyarakat. Ada banyak saluran-saluran resmi di Instagram kita. Ini kan juga masuk ke resmi kita, alhamdulillah. Jadi kita siap untuk mengklarifikasi dan membantu biar tidak miskomunikasi di sini. Kalau ada layanan yang kurang baik, mari kita berdiskusi memperbaikinya. Intinya layanan ini rentan terhadap miskomunikasi. Mari kita selalu berkomunikasi. Itu aja. Oke, baik. Ini adalah tahun ketiga Dr. Farhad menjadi dirut di RSUD Samrabu Bangkalan ya. Tahun ketiga ada 3 gedung yang dibangun. Nanti kalau tahun keempat bisa jadi 4 gedung. Gimana Bang? Insya Allah. Sepanjang ada lahannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Coret-coret di kolom komentar apapun yang ingin kalian tanyakan terhadap RSUD Samrabu Bangkalan akan saya klarifikasi langsung terhadap Pak Dirut. Berikut juga nanti sama Bang Hafid juga ya. Apapun yang ingin kalian tanyakan, keresahan dan apapun
yang menjanggal di kepala kalian terkait RSUD Samarabunga, insya Allah akan saya klarifikasi langsung sejelas-jelasnya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Petrus Bangkit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.